Banyak orang memahami persepsi beragama itu berat. Agama itu sesuatu hal yang ritual. Agama adalah sesuatu hal yang sangat menjadi beban dalam kehidupannya. Padahal tentu tidak. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mata hati kita yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat mata hati kita yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum memulai pembahasan seperti biasa, tentunya saya mengingatkan kembali kepada para sahabat untuk dapat like, subscribe, dan juga komen, dan juga membagikan channel ini. Mudah-mudahan menjadi bermanfaat dan menjadikan kita semua memahami esensi beragama secara sederhana yang dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat mata hati kita yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, konteks memahami sebuah agama, tentunya banyak orang memahami persepsi beragama itu berat. Agama itu sesuatu hal yang ritual. Agama adalah sesuatu hal yang sangat menjadi beban dalam kehidupannya. Padahal tentu tidak. Agama adalah pakaian kehidupan. Agama menjadikan kita seorang yang baik. Agama menjadi penuntun. Agama menjadi filter bagi kita. Agama menjadi sebuah ikatan antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan sesama manusia. Tidak ada batasan ketika kita menjalani sebuah agama dengan ketulusan, dengan keikhlasan, dan juga dengan pemahaman yang tentunya pemahaman tersebut tidak harus dengan pemahaman-pemahaman yang berat. Dengan apa yang sudah kita dapatkan selama ini bisa kita jalankan dengan beribadah yang sesuai dengan tuntunan, dengan ibadah yang sudah kita dapatkan dari guru-guru kita jalankan. Kita jadikan itu sebagai kebutuhan, bukan sebagai sebuah tuntutan dan bukan menjadi sebuah beban. Sholat kita lakukan dengan apa yang dapat kita lakukan, dengan tanpa mengharapkan pahala, tanpa menjadikan itu sebuah dosa, tapi kita mengharapkan itu sebagai rahmat, dan itu akan menjadikan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat mata hati kita yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Bahwasanya Allah berkata, tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, konteks ibadah di dalam kehidupan kita tentu luas. Baik di dalam praktek kehidupan ibadah, baik di dalam kita bermuamalah, baik di dalam kita bermasyarakat, tentunya banyak hal. Itu semua menjadi ibadah. Kita sholat, ibadah. Kita puasa, ibadah. Kita bertetangga menjadi ibadah. Berkeluarga menjadi ibadah. Semua dapat menjadi nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak menjadi beban ataupun menjadi berat bagi kita ketika itu menjadi ibadah di dalam kehidupan kita. Apa saja yang dapat kita lakukan, sekecil apapun yang dapat kita lakukan, menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tentu itu akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Bahwa sekecil apapun nilai ibadah yang didapatkan di dalam kehidupan kita, tentu akan mendapatkan hitung-hitungan. Walaupun kita tidak mengharapkan di situ pahala, tidak menjadikan sebuah dosa, tapi itu pasti diperhitungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecil di mata kita, mungkin besar di mata Allah.
besar di mata kita, mungkin tidak ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan terjebak sebuah kata, jangan terjebak sebuah persepsi, jangan terjebak sebuah permasalahan yang dikatakan begini, yang dikatakan begitu, yang dikatakan begitu. Tapi yakinlah bahwa apa yang kita lakukan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat mata hati kita yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih banyak hal tentunya yang dapat kita lakukan di dalam kehidupan. Perkara ibadah, perkara muamalah, perkara siasah, bahkan perkara bertetangga sekalipun. Apabila kita baik dengan tetangga, apabila kita dapat saling sapa, saling tegur, tentunya itu pun menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena senyum kepada saudaramu itu pun merupakan nilai ibadah. Walaupun ibadah tersebut tidak harus dengan memberikan sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang besar, ataupun sesuatu yang bernilai mahal, tetapi memberikan kebahagiaan, senyum indah ketulusan saudaramu, itu pun menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Definisi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bagaimana kita mengikhlaskan setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita berbuat itu hanya karena Allah. Lillah. Bahasa di masyarakat adalah lillah. Semua karena Allah. Apapun yang kita lakukan karena Allah. Ibadah karena Allah, sedekah karena Allah, bertegur sapa karena Allah. Maka itu jadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun menurut kita itu tidak ada nilainya, tapi sesungguhnya di sisi Allah itu bernilai. Karena Allah tidak melihat rupamu, tidak melihat amalmu, tapi Allah bagaimana melihat kolbumu, hatimu, apakah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah pembahasan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan berguna dan bermanfaat. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.